Karunia Tuhan naungi Polri, muncullah Brigadir Yosua sebagai martir. Fitrah manusia secara umum yang selalu ingin tahu urusan orang lain tampaknya selalu aktual dan berkembang terus. Hal ini pula yang diduga kuat menjadi pemicu banyak kasus pidana. Bukan hanya kalangan orang yang kebanyakan terjangkit sindrom aneh ini, ternyata juga yang menghinggapi para pesohor dan bahkan politisi kelas atas. Berkaca dari kasus terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat di tangan atasannya sendiri, kita menjadi tercenung. Demikian barangkali reaksi banyak pemerhati kasus ini. Ketika seorang pejabat tinggi dan pemilik karir cemerlang pula tak kuasa menahan gejolak amarah sesaat yang sepintas sangat tak layak dijadikan satu-satunya lambang kehormatan. Secara formal ada hikmah yang sangat dalam dari kasus menarik ini, bahwa siapapun kita, detik-detik kehidupan yang terlewati ini, jangan lupakan bahkan sekelebat sekalipun tentang keterlibatan Tuhan di dalamnya. Namun sungguh disesalkan karena kita lebih mengenal dan menyukai gejolak nafsu yang lebih dekat dengan bisikan iblis ketimbang memohon perlindungan kepada Yang Maha Melindungi. Bentuk keangkuhan manusia dalam aspek yang sangat tak masuk nalar kerap menghinggapi dan menguasai sebagian besar waktu kita. Inilah barangkali yang harus kita petik dari peristiwa yang menjadi bahasan publik beberapa hari ini. Kesetiaan kepada pasangan hidup, integritas kepada profesi, dan lebih-lebih kematangan moral serta keimanan yang paling mendasar harus kembali kita evaluasi jika ingin mengambil hikmah sebesar-besarnya dari kasus Ferdy Sambo. Coba kita merenungkan, bagi seorang petinggi yang idealnya sudah sangat matang dalam hal pengendalian diri, ternyata begitu rapuh hanya gara-gara merasakan marwah dan kehormatannya terusik. Menyadari sosok yang sedang dia hadapi pun tampaknya dia tidak ngeh, karena seharusnya dia sadar bahwa pangannya terlalu terhormat untuk beradu kekuatan dengan seorang brigadir. Kita belum paham atau dibuat paham dengan kecenderungan sang jenderal sejauh ini. Misalnya, apakah dia mengidap sindrom kekuasaan yang sangat akut sebagai konsekuensi pemilik jabatan tinggi? Seharusnya ketika dia berhasil melewati sejumlah sidang ujian kepangkatan, resiko demikian sudah berhasil dieliminasi. Namun seperti banyak kasus, selalu ada aspek yang terlewat ketika unsur yang dianggap mayor sudah tak bermasalah. Tatkala persoalan kejiwaan seseorang kurang terdeteksi oleh sistem rekrutasi dan pembinaan internal suatu lembaga, maka setidaknya harus ada subsistem yang menjadi substitusi. Biasanya trik ini berlaku di banyak perusahaan besar, yakni melibatkan surveyor atau pihak eksternal lain yang membidangi psikologi sosial. Barangkali disinilah simbol yang menjadi titik lemah dari keseluruhan pola pembinaan serta rekrutasi di tubuh Polri, sehingga kasus-kasus pelanggaran kode etik dan bahkan kesalahan prosedur menjadi sangat sering terjadi. Tekanan dari pihak lain barangkali menjadi pemicu kenapa kebutuhan lembaga seperti itu tidak ditutup dan dipenuhi. Keberadaan subsisten pemantau atau pengawasan pun tampaknya kurang optimal menjalankan fungsi mereka, karena persoalan yang mereka hadapi juga tak ada bedanya. Masing-masing berkutat dengan tantangannya sendiri. Maka tak ayal subsistem itu tak lagi fokus kepada tugas operasional, melainkan hanya memaksimalkan nyinyiran publik yang kadang-kadang lebih akurat dari penglihatan mereka sendiri. Jadi kondisinya sudah sedemikian rumit, barangkali harus mulai dipikirkan teknik pemantauan yang melegitimasi keberadaan publik sebagai mitra lembaga-lembaga ofisial di seputar eksklusif dan yudikatif. Sementara itu fungsi lembaga legislatif barangkali diposisikan sebagai pemegang kendali pemantauan tadi. Fungsi check and balancing dalam hal ini bisa dijalankan secara simultan sebagai jawaban atas kebutuhan saling mengawasi dan mengevaluasi. Apakah kasus Ferdy Sambo berpotensi terjadi di lembaga lain? Tentu saja kita tidak boleh menafikan potensi ini. Maka sistem yang lebih kompak dan terintegrasi, khususnya untuk melembagakan sistem pemantauan dari kalangan publik, harus memiliki legitimasi setingkat undang-undang atau keputusan bersama misalnya. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka langkah berikutnya kita harus secara berkala melakukan konvensi nasional, khusus dalam rangka menyempurnakan sistem pemantauan dimaksud.
Tentu saja di ajang itu masing-masing kelompok bebas namun bertanggung jawab menawarkan sistem yang paling menjanjikan sehingga pengawasan terintegrasi yang disepakati berjalan sesuai dengan kebutuhan. Bravo Polri, bravo Indonesia maju. Demikian artikel ini ditulis oleh Ruskan di Angga Wirya. Terima kasih.